viralkanlah juga kemampuannya dalam konteks konsistensinya, gimana. Yang pertama, yang kedua juga programnya memang program pendidikan tapi dikemas dalam konteks entertainment sehingga anak-anak juga bisa fun, memberikan syiar agamanya ada, terus anak-anak juga punya wadah untuk menunjukkan bakat dan minat mereka khususnya di bidang akademik gitu ya. Dikasih wadah lah gitu khususnya di bulan Ramadan ini, jadi syiar Islamnya ada tapi terus anak-anak juga tetap selalu dalam konteks mencerdaskan anak bangsa lah gitu, anak-anak juga hadir gitu untuk menunjukin kemampuannya. Yang terpenting menurut saya sih kenapa saya terima pekerjaan ini, saya tidak full 40 hari karena saya nggak mungkin bisa bekerja dalam jangka waktu 40 hari setiap hari, jadi saya hanya memilih beberapa waktu yang memungkinkan saya untuk bisa syuting juga. Ini kan syutingnya jelas waktunya kapan, ya tidak mengganggu aktivitas saya sebagai teman. Tadi sendiri mungkin perannya dalam program ini seperti apa? Pembimbing gitu kali ya disebutnya, atau pembimbing, saya nggak tahu di mana saya pembimbing apa pembina, tapi jelas kayak juri untuk mungkin nanti kasih tahu, mungkin memberikan motivasi sama anak-anak gimana mungkin. Menurut saya sih posisi saya sama Dr. Aisyah bicara sebagai motivator untuk anak-anak gitu ya, yang memberikan masukan. Desi, di tengah maraknya program-program yang entertainment ya, ini kan tentang pendidikan gitu. Maksudnya seberapa penting sih untuk disemarakan program ini di banyak stasiun televisi gitu? Kalau bicara soal penting tidak penting, menurut saya lebih senang melihat ke arah faktor keseimbangan ya. Bahwa ketika ada program-program yang memang memberikan hiburan, program pendidikannya juga harus ada gitu ya. Tapi bagaimana program pendidikan ini juga bisa sama-sama dicintai seperti program hiburan yang lain gitu. Nah tentu semoga dengan program Juara Indonesia Ramadan ini bisa memadukan, ada hiburannya tadi itu sih bilang kan, ada juga nanti mempertunjukkan kemampuan mereka, kemampuan mereka itu apa yang berprestasi, tidak hanya melulu pendidikan. Menurut saya bagi anak-anak di luar sana yang melihat program ini dan biasanya kemampuan mereka untuk belajar dan menyerap informasi itu konteksnya visual ataupun auditori, ini akan membantu mereka untuk belajar. Pada saat mereka lagi sahur, mungkin kan biasanya kalau lagi lapar anak-anaknya mau ngapain daripada main game, dengan dengerin gitu kan, oh ada ilmu, oh ngelihat dengan melihat teman-temannya bisa maju berprestasi, lalu kemudian berani untuk menunjukkan kemampuannya dan memiliki kepercayaan diri. Anak-anak lain yang belum merasa sama seperti teman-temannya yang ada di TV itu terpacu dan termotivasi untuk juga menunjukkan itu, dan insya Allah lah kalau misalnya ada minat, ada kemudian istilahnya demand gitu ya dari masyarakat, tentu Bu Ciwi dan Indonesia juga melihat bahwa sustainable dari program ini juga bisa berkelanjutan panjang dan tidak hanya di tingkat SD. Menurut saya ya itu balik lagi ya, semua it takes two to tango gitu kan, ada yang ada supply dan ada demand. Semoga supply yang diberikan melalui program Juara Indonesia Ramadan ini juga bisa diambil dan ada muncul demand dari masyarakat sehingga Indonesia juga melihat ini menjadi suatu program yang berkelanjutan. Jadi mungkin ada nggak sih pesan buat generasi muda sekarang, apalagi kan Desi juga kuliah semester 6. Mungkin apa sih kesempatan untuk buat Indonesia lebih. Buat saya yang terpenting pendidikan karakter itu tidak melulu hanya berbicara soal kecerdasan akademis saja, tapi berbicara soal kecerdasan mental, psikologis anak ini juga penting untuk kita berikan medianya, berikan pengembangannya. Salah satunya dengan program di TV gitu ya, penunjukan bakat minat itu kan nggak hanya juga bakat minat dalam konteks hiburan, seni gitu ya, tapi ataupun sosial gitu, tapi tentu dalam konteks akademis juga harus ditunjukkan. Zaman dulu, zamannya saya tuh kayaknya kalau anak cerdas cermat, kayaknya kita seneng deh berteman dengan orang-orang yang cerdas gitu misalnya. Nah ini adalah wadah yang bisa menunjukkan bakat minat intelektual anak-anak yang biasanya masyarakat akan lihat tuh kayaknya yang berhasil di media sosial yang cuma sekedar lewat bikin apa viral terus tiba-tiba diundang ke TV.
Nah ini kan menjadi sebuah media bagi anak-anak yang memang cerdas secara akademis untuk juga bisa tampil dan menunjukkan inilah diri saya dengan kepercayaan diri saya, dengan prestasi saya, dengan prestasi akademik saya untuk bisa tampil dan membanggakan orang tua, keluarga dan juga bagi masyarakat Indonesia. Gak cuma di luar negeri aja kan biasanya ya, juara fisika, juara matematika. Nah kita pengen nunjukin, memberikan wadah juga bahwa banyak juara-juara lain di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia juga mendapatkan panggung di dalam media hiburan, panggung hiburan yang juga bisa dekat dengan masyarakat dan bisa jadi viral. Lihat banyak yang viral gitu dari sini sekarang tapi nggak berprestasi gitu. Ada geningan. Menurut saya gini, kalau melihat mau berprestasi sebenarnya jadi viral juga itu prestasi ya gitu ya. Tapi mau dibawa kemana sih keviralan itu? Apakah kecenderungannya mau positif memberikan manfaat yang berkelanjutan atau hanya sekedar lewat viral aja di situ berhenti gitu? Nggak gampang menurut saya, siapapun berhak dan memiliki kesempatan untuk meraih apapun yang mereka mau. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana mempertahankan. Oleh karena itu bagaimana cara kita bisa mempertahankan apapun yang Allah berikan kemudahan itu kepada kita, yang viral tadi. Satu, dengan ilmu. Nama diri sudah berhasil hidup itu dengan ilmu. Mau hidup dimanapun, hidup di dunia, hidup ke akhirat, semua juga harus dengan ilmu. Nah oleh karena itu bagi mereka yang viral, bagi anak-anak di luar sana yang viral dan memanfaatkan media sosial, viralkanlah juga kemampuannya dalam konteks konsistensinya. Gimana caranya supaya konsisten terus viral? Berarti harus ada ilmu. Dicari ilmunya supaya tambah kuat viralnya, supaya tambah kuat juga memberikan manfaat. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini menjadi orang tua bisa nih. Jadi sih artinya Ramadan tahun ini akan bertambah lagi kegiatannya nih selain memang Insya pekerjaan Allah. utama. Tapi saya utamanya biasanya di weekend, karena kan kalau weekend hari partai dan hari keluarga ya. Karena hari kerja itu kan Senin sampai hari Kamis Insya Allah. Jadi kalau weekend mah Insya Allah anak saya udah besar, jadi diajak syuting juga udah oke. Kalau weekend partai saya masih bisa telepon sama ketum-tum. Abis ini saya nggak bisa lama-lama ya rapat, saya mau syuting. Alhamdulillah lah, buat saya ini balancing juga keseimbangan, bahwa yang tadi saya bilang keseimbangan ketika kita berbicara soal revolusi mental, kita berbicara soal bagaimana kurikulum Indonesia merdeka dan sebagainya, itu merdeka belajar dan sebagainya, itu ini adalah aplikasinya menurut saya. Apakah itu sinkron kebijakan pemerintah dengan apapun yang dijalankan oleh masyarakat sebagai pengguna ataupun pengimplementasi undang-undang, ya semoga itu memang berjalan. Ini juga salah satu tools menurut saya ataupun peluru-peluru yang bisa saya bawa ketika saya rapat kerja gitu dengan pemerintah. Itulah.